Mama Lingyun sudah pulang. Hello, Kent. Ini siapa? Dia yang sering saya ceritakan kepada Anda. Bos saya, si Jian Yu Zong. Mama. Kamu sudah besar ya? Tante, maksud Anda apa? Tidak. Terima kasih sudah mengantar Lingyun pulang. Tidak apa-apa. Lingyun teman baik saya, sudah seharusnya. Si Zong, mau masuk sebentar? Sudah larut ya. Mungkin kalian lebih baik istirahat dulu. Ayo. Istirahat lebih awal lebih baik. Mama, kenapa hari ini? Tidak, Aki. Kenapa kamu pulang terlambat? Mama takut menutup pintu. Maaf, Mama, lain kali tidak ada lagi. Lindung, Tante. Saya pergi dulu ya. Tunggu sebentar. Hati-hati di jalan. Terima kasih, Tante. Mama, dia sudah pergi. Ayo kita masuk. Saya haus sekali. Mama, mau minum air? Mama. Kenapa kamu? Lingyun. Si Zong, kenapa dia mengantarmu pulang? Karena kami makan bersama. Lalu? Si Zong punya pacar tidak? Kenapa kamu nanya itu? Cepat katakan, ada atau tidak? Sepertinya tidak. Saya belum pernah dengar dia bilang. Lalu? Jangan-jangan dia tertarik padamu? Mama, apa yang kamu pikirkan? Jangan ngomong sembarangan. Atau mungkin seorang bos? Kenapa dia mengantarmu pulang dan mentraktirmu makan? Karena merasa bersalah, hubungannya dengan ibu tirinya tidak baik. Sedikit melibatkan saya. Ibu tiri. Ibu tirinya tidak baik padanya? Kayaknya konfliknya dalam banget ya. Hello, Kent. Ini siapa? Dia yang sering aku ceritain ke tante. Bos aku, si Jian Yu. Bosna Killier. Daeng. Ada apa, bos? Mie ini asin banget, gimana makan? Iya, coba kamu cicip. Maaf, mungkin aku kebanyakan garam. Bagaimana kalau aku bikin lagi untuk kalian? Maaf ya, mungkin hari ini ibuku agak lalai. Bagaimana kalau 2 mangkuk mie ini kami hadiahkan untuk kalian? Gak usah bayar. Sudah, kita makan lagi.
Maaf ya, maaf. Ibu, kenapa? Kenapa? Ya udah tua aja. Siapa bilang ibu tua? Kalau ibu tua, aku yang jaga. Ibu cuma perlu jaga diri sendiri aja. Ibu, sudah makan belum? Ibu. Hari ini kenapa sih? Cuma ada pikiran aja. Udah, aku masak untukmu ya. Gak usah, ayo. Aku pijitin ibu, akhir-akhir ini aku sibuk kerja. Gak ada waktu nemenin ibu. Aku gak perlu ditemenin kok. Justru kerja kamu sibuk banget. Sebenarnya aku takut kamu kecapean. Udah, gak usah dipijitin. Ayo, duduk istirahat. Gak apa-apa. Ngomong-ngomong, ibu, kalau Han Ining datang ke rumah kita, jangan pedulikan dia, langsung usir aja. Dia sudah menyakiti ibu, mana mungkin aku biarin dia masuk. Kenapa tiba-tiba kamu ngomongin dia? Dia itu beneran bosenin banget. Dia sampai ngomong jelek tentang Kuhen di depan aku. Bikin kesel banget. Lihat kan, dulu aku bilang jangan sama dia. Kalau kamu sama Kuhen, sekarang kamu pasti lebih baik. Ibu, udah, jangan ngomongin dia lagi. Ibu, apa aku akhir-akhir ini ketemu orang jahat ya? Pertama Han Kiming. Sekarang ada Fui lagi. Bener-bener sial banget. Fu Yizai. Itu si Fu yang sering kamu ceritakan ke aku ya? Iya. Aku sering sebut dia. Kayaknya cukup sering juga ya. Tapi menurut aku, si Fu ini kayaknya baik sama kamu. Ling Yun jangan bilang dia jelek di belakang ya. Baik apanya? Dia jelas-jelas pakai alasan latihan aku. Buat balas dendam. Sisi itu lebih baik. Maksudnya, yang anterin kamu pulang itu? Iya, kenapa? Gak apa. Ling Yun, Mama mau bicara sama kamu. Mama rasa Sisi itu baik. Kamu ajak dia ke rumah suatu hari, Mama traktir dia makan. Sekalian berterima kasih. Oke, dia juga bilang kalau ada waktu mau mampir ke rumah. Mantap. Beneran? Ke Pen? Tadi pulang kerja dia masih di kantor. Kayaknya masih lembur deh. Gini aja, aku telepon dia dulu. Mau gimana nih? Ok. Halo, Sisi. Ini Ling Yun. Masih lembur? Sudah makan belum? Ada waktu mampir ke rumah makan mie? Oke, kita tunggu ya. Gimana? Dia bilang bentar lagi datang. Wah bagus, aku cepet-cepet lihat dulu. Ada sayur bagus gak ya? Om Bu, Mama mana? Mama di dapur siap-siap tamu penting. Tamu penting siapa? Bos aku. Kayaknya daging sapi ini agak tua, kurang segar. Kamu ke supermarket beli yang baru, cepetan. Minyak kamu datang pas banget. Cepat ambil teh bagus kamu. Bos Ling Yun datang, harus pakai teh yang bagus. Aku ambil sekarang ya. Omku gak usah yang paling bagus. Mama gak usah repot-repot, kayak biasa aja. Suruh beli ya, cepetan beli. Cepet-cepet. Pergi. Ulang tahunku saja kamu tidak sebegitu perhatiannya. Sudahlah, cepat pergi. Ambil dompetmu. Bawa banyak, beli beberapa potong.
Zong, kamu mau pergi? APA, ada masalah? Arsip Lingyun yang kamu minta sudah saya bawa. Arsip ini taruh di sini dulu. Saya berencana setelah proyek selesai untuk menaikkan jabatan Lingyun. Ya, Lingyun meskipun hanya lulusan baru, tapi kemampuan kerjanya memang tidak bisa diragukan. Sudah menyelesaikan banyak masalah sulit. Chen Yu, apakah ini kebetulan nama yang sama? Zong. Kamu kenapa? Tidak apa-apa itu. Taruh di sini dulu, besok kita bicara lagi. Sudah larut begini, kenapa belum datang juga? Mungkin dia sibuk kerja. Bagaimana kalau saya panaskan lagi makanannya? Tidak usah, saya akan telepon dia dulu. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tidak aktif. Tidak apa-apa, kita tunggu lagi. Tunggu lagi. Benar. Dia ternyata adalah ibuku. Kenapa dulu dia meninggalkanku? Kenapa dia tidak meninggalkan kota ini? Kalau tidak pergi, kenapa tidak mencari aku? Aku akan bertanya padanya. Siapa dia? Chen Lingyun, tahun ini berusia 22 tahun. Ibuku meninggalkanku juga sudah 22 tahun. Mengkingka. Chen Lingyun adalah anak mereka berdua. Tidak mungkin salah. Chen Lingyun adalah anak mereka. Ibuku meninggalkanku demi dia dan pria itu. Ibumu baik padamu? Tentu saja baik. Siapa ibu yang tidak baik pada anaknya sendiri? Ini naluri. Kenapa kamu pulang terlambat begini? Ibu tidak berani menutup pintu. Maaf, Bu, lain kali tidak akan terlambat lagi. Kenapa aku juga anakmu? Kenapa meninggalkanku? Mungkin dia tidak akan datang hari ini. Begini saja, besok aku akan tanyakan padanya. Mungkin ada sesuatu yang menghalanginya. Sudahlah, mungkin dia benar-benar sibuk bekerja. Sayang sekali, semua makanan ini. Minyan, bagaimana kalau kamu panggil Ku Heng untuk makan bersama? Shu Heng. Dia hari ini ada acara makan. Acara makan mana bisa kenyang? Surja makan dulu, nanti datang lagi untuk makan sedikit. Baik. Kenapa, Mbak? Kenapa kamu minum sendirian di sini?
Aku telepon kamu, tapi tidak ada yang mengangkat. Jadi aku tidak pasti kamu di sini. Kenapa? Menangis? Tidak. Kalau sudah datang, jangan pergi. Temani aku minum beberapa gelas. Tentu saja. Ayo. Kamu buta ya? Nabrak kemana? Kamu bilang apa? Coba ulangi. Aku bilang kamu buta ya? Jangan aku yang berikan. Jangan tunjuk temanku dengan jarimu. Semuanya, pukul mereka. Sudah, cari orang untuk membawa kalian pulang. Terima kasih, terima kasih. Kamu cari siapa? Mau cari siapa lagi? Cheng Lingyun lah. Jangan cari dia. Dia adalah asisten hukum kita. Coba pikir, kalau tidak cari dia, cari orang lain, mungkin setelah kamu pulang. Pasti ketahuan sama Sang Lili. Cari Xiaolan saja. Xiaolan, aku perkirakan dia beberapa hari ini. Tidak akan mengganggu. Kamu pasti mengganggu dia lagi. Sulit dijelaskan, nanti aku ceritakan lagi. Cepat, bilang cari siapa. Pokoknya jangan cari Cheng Lingyun. Aku pikir hubunganmu dengannya selalu baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba jadi rewel? Aku bilang jangan cari dia, ya jangan cari dia. Bilang atau tidak? Tidak apa-apa, baiklah. Mabuk seperti anak kecil, aku tidak peduli kamu lagi. Jangan pukul, jangan pukul. Kantor polisi. Baik, aku mengerti. Ada APA? Fuzong dan Fizong sedang di jalan. Mereka bertemu dengan beberapa preman dan berkelahi. Serang mereka kantor polisi. Ada yang terluka saat berkelahi? Saya tidak tahu, saya akan ke sana dulu. Baik. Lingyun, saya akan menemanimu. Jangan biarkan orang di usaha tentang ini. Sudah, kamu pulang saja. Saya mengerti. Fizong, mari kita pergi bersama. Bersama. Bersama apa? Kita makan bersama. Kamu lupa? Seluruh keluarga kami sedang menunggumu. Seluruh keluarga. Ya. Ibu saya, pamanku, dan Ku Heng. Ku Heng, ya? Ya, kalian adalah satu keluarga. Kalau kalian sudah lengkap, untuk apa saya ikut? Fizong, jangan malu-malu. Makan bersama keluarga itu seru. Oh ya, ibu saya juga memasak beberapa hidangan spesialnya. Ya, hanya saya tidak bisa menikmatinya. Ayo pergi. Saya sudah bilang, saya tidak mau pergi. Kalian makan saja bersama keluarga kalian. Jangan libatkan saya. Fizong, ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Saya tidak mau makan, tidak bolehkah si Jian Yu? Apa maksudmu? Lingyun baik hati mengajakmu makan. Kalau tidak mau pergi, tidak perlu bersikap sombong. Hai, tapi saya bersikap sama. Baiklah. Kalau ibu, jangan ganggu saya. Kedepannya, jangan lagi mengajak saya makan di rumah kalian. Mengerti? Fizong, apakah saya ada yang salah? Kamu tidak salah. Saya hanya ingin kamu mengerti hubungan kita. Saya adalah bosmu. Kamu adalah karyawan. Perilaku menjadi kedekatan seperti ini. Saya tidak ingin terjadi lagi. Ternyata kita bukan teman. Teman. Pernahkah kamu melihat bos dan karyawan bisa menjadi teman? Tapi sebelumnya, Sebelumnya kamu salah paham. Aku harap kedepannya kamu bisa menempatkan diri dengan benar. Lingyun jangan banyak bicara dengannya. Ayo kita pergi. baik. Aku mengerti. Aku ingat semua perkataanmu. Maaf.
sekarang isinya banyak. Yang jelas aku benar-benar tidak tahu, tiba-tiba saja sikapmu padanya. Kenapa bisa jadi seperti ini? Tapi aku percaya padamu, saat waktunya tiba kamu pasti akan memberitahuku. Aku tidak bertanya, sudah, saat kamu ingin pergi, beritahu aku. Aku akan menemani pergi. Ling Yun, kamu baik-baik saja? Aku kenapa? Apa yang baru saja dikatakan si Jianyu? Jangan kamu pikirkan. Aku rasa dia berbicara sangat masuk akal. Dia adalah putra direktur grup. Wakil presiden perusahaan. Aku hanya orang karyawan kecil. Tidak bisa menjadi teman itu wajar. Bagaimana dengan kamu dan Fuize? Aku dan dia kenapa? Kamu dan dianya? Hanya teman juga? Seharusnya bahkan tidak bisa anda begitu. Ling Yun, aku mengenalmu. Aku tahu kamu adalah gadis yang baik dan jujur. Terus terang pada siapapun. Tapi sekarang kamu sudah masuk ke masyarakat. Beberapa hubungan interpersonal masih harus lebih diperhatikan. Aku tahu. Kamu tidak tahu. Kami denken si Jianyu dan Fuize mereka benar-benar bukan orang dari dunia yang sama. Hari ini si Jianyu akan mengatakan hal-hal itu padamu. Besok Fuize juga akan melakukannya. Aku tidak ingin kamu terluka lagi. Apa maksudnya? Aku tahu. Kamu dan Fuize sangat dekat, bahkan kamu. Tapi hari ini, saat si Jianyu mengatakan hal-hal itu, Fuize tidak membela kamu. Terlihat apa yang ada di pikirannya. Sama dengan si Jianyu. Sebenarnya kamu ingin mengatakan apa? Aku harap kamu bisa menjaga jarak dengan atasanmu. Dengan begitu bisa menghindari terluka lagi. Kenapa orang-orang hari ini semuanya aneh ya? Semua orang ingin mengajari aku. Si selalu membuatku melihat posisiku sendiri. Kamu menyuruhku menjaga jarak dengan mereka. Apakah di mata kalian, aku adalah orang yang tidak tahu siapa dirinya sendiri? Suka mendekati orang lain? Ling Yun, aku tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Aku pikir setidaknya kamu mengerti aku. Ternyata aku salah. Dekat atau jauh dengan siapa, itu urusanku. Aku tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Apalagi mendengarkan pendapat orang lain. Bahkan jika aku salah mengenali orang, aku akan bertanya. Ling Yun, aku benar-benar tidak punya maksud lain. Aku hanya khawatir tentang kamu dan aku. Dan, tolong sebelum kamu membicarakan orang lain, pikirkan dulu urusanmu sendiri, oke? Aku dekat dengan Fuize. Itu karena aku dan dia adalah atasan dan bawahan, aku harus bekerja. Bagaimana dengan kamu dan Yokeke? Hanya hubungan atasan dan bawahan? Aku dan Yokeke tentu saja hanya hubungan atasan dan bawahan. Paling-paling hanya teman yang cukup akrab. Dia berbeda dengan si Jianyu mereka. Apa bedanya? Menurut maksudmu tadi, Yokeke, si Jianyu, Fuize, mereka bertiga adalah orang yang satu dunia. Kalau begitu, kamu juga harus menjaga jarak dengan Yokeke, bukan? Ling Yun, aku dan Yokeke benar-benar tidak punya hubungan lain. Jangan salah paham. Apa hubunganmu dengannya? Aku tidak peduli dan aku tidak salah paham. Aku hanya ingin memberitahumu, sebelum kamu membicarakan orang lain, pikirkan dulu urusanmu sendiri. Dan, urusanku tidak perlu kamu urus. Bagaimana jika aku ingin urus? Berdasarkan apa? Berdasarkan aku telah menikah selama 18 tahun. Berdasarkan aku tidak tahan melihat kamu disakiti orang lain. Berdasarkan tingkat perhatianku padamu. Melihat perhatianku pada diriku sendiri. Apakah ini cukup? Sebenarnya kamu mau apa sih? Seperti sedang mengungkapkan perasaan. Sudah, jangan lari. Aku lelah. Aku akan pulang dulu untuk istirahat.
Aku hanya ingin kamu mengerti hubungan antara kita. Aku bosmu. Kamu adalah karyawan. Berlaku mendaki seperti ini di masa depan. Aku tidak ingin terjadi lagi. Kenapa hari ini semua orang aneh ya? Semua orang ingin mengajariku. Si bos menyuruhku melihat posisiku dengan jelas. Kamu menyuruhku menjaga jarak dengan mereka. Apakah di mata kalian, aku adalah orang yang tidak tahu siapa dirinya? Suka mendekati orang lain. Ling Yun, bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Ling Yun, kamu sudah tidur. Belum. Mama, ada apa? Hanya ingin bertanya. Bukannya kamu pergi menjemput si bos? Bagaimana kemudian? Apakah dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Yang sial adalah para preman yang berkelahi dengan mereka. Berkelahi, apakah dia terluka? Sudah kubilang dia baik-baik saja. Kamu juga tidak mengerti, mereka sudah ke kantor polisi. Tadi bilang makan malam. Kamu juga tidak membawa mereka pulang untuk makan malam. Kamu cukup telepon mama, mama akan masak lagi. Sudahlah, semuanya salahku. Mama, aku tiba-tiba nggak salah, aku tidur dulu. Tidak perlu buru-buru, menurutku. Kalau begitu, besok aku buatkan satu porsi lagi untuk makan siang. Kamu bantu mama antarkan ke si bos. Dia belum pernah mencoba masakan mama kan? Kamu bantu mama lihat, besok mau masak apa? Daging merah. Atau sop ayam. Kalau dia tidak mau makan, sudahlah mama. Kenapa kamu harus membuatkan untuknya? Ribet tidak ribet tidak ribet. Aku lihat dia, sejak kecil bersama ibu tiri. Dia juga cukup susah jalannya. Bisa tumbuh besar juga tidak mudah, mama buatkan dia makan. Kenapa ribet? Aku bilang jangan buat, kamu buat dia juga belum tentu mau makan. Anak ini, kenapa kamu bicara seperti itu? Mama mau buat, kamu tidak izinkan. Semakin besar semakin tidak mengerti. Iya, saya tidak mengerti. Saya justru karena terlalu mengerti, jadi terlalu antusias. Jadinya seperti lelucon. Ada APA? Kalian ada masalah ya? Tidak ada apa-apa, cuma dia bos besar yang sombong. Tidak suka makanan rakyat biasa. Saya bertemu si Zong hari itu. Dia bukan orang seperti yang kamu katakan. Kalian ada masalah ya? Cepat cerita sama mama. Benar-benar tidak ada apa. Mama, saya benar-benar ngantuk, saya tidur ya. Baiklah, baiklah. Kalau gitu duduk lebih awal ya. Kamu cari saya tapi tidak bicara. Sedang mikir apa? Saya juga tidak tahu harus bilang apa. Apa maksudnya tidak tahu harus bilang apa? Kalau kamu tidak bicara, saya pergi ya. Bilang dong. Kamu apa? Saya menemukan ibu kandung saya. Benarkah? Saya menemukan ibu yang pergi tanpa pamit. Dan meninggalkan saya selama lebih dari 20 tahun. Apakah dia tahu tentang kamu? Tidak tahu. Bagaimana pendapatmu? Mau mengakui dia? Saya sudah berhayal berkali-kali tentang alasan dia meninggalkan saya. Saya berpikir, mungkin ayah saya yang mengusirnya. Atau mungkin dia terkena penyakit mematikan. Tidak mau membebani kami, tapi baru sekarang saya tahu. Alasan dia meninggalkan saya. Karena apa? Karena dia jatuh cinta pada pria lain. Dan hidup bersama pria itu. Begitu ya?
Saya juga punya adik tiri. Yang lucunya, adik itu adalah karyawan di Dingfeng. Siapa sih? Xiaolan. Jangan tanya saya lagi. Saya sedang bingung. Apakah ayahmu dan Sang Lili tahu tentang ini? Zhenyu, saya rasa kamu harus segera meminta adikmu itu keluar dari perusahaan. Kalau ayahmu tahu tentang ini, mungkin dia akan marah padamu karena ibumu itu. Nanti Sang Lili bilang-bilang ke ayahmu, ngomongin hal yang gak penting. Aku takut nanti kamu bakal susah di kantor. Aku tahu. Tapi dia sekarang dalam kondisi khusus. Aku sementara nggak bisa mencanya. Khusus. Siapa sih orang itu sebenarnya? Sampai Zhenyu aja nggak bisa memencatnya. Zhenyu biasanya nggak pernah berurusan sama orang dari departemen lain. Jangan-jangan dia orang dari proyek Yandu. Kalau gitu, karyawan paling spesial di proyek Yandu. Cheng Lingyun. Bener, Zhenyu hari ini kelihatan beda sama dia. Kayaknya nggak biasa. Cheng Lingyun bilang dia dari keluarga single parent. Cuma punya mama. Pasti nggak salah. Zhenyu, dengerin aku. Kamu ini anak sulung dari grup Dingfeng. Nanti grup Dingfeng harus kamu yang pegang. Nggak ada orang yang nggak bisa diganti. Menurut aku, dalam beberapa hal, kamu harus punya keberanian buat ambil keputusan. Kamu ngerti apa yang aku maksud? Xiaolan. Kamu harus jaga rahasia ini buat aku. Si adik yang katanya itu. Aku pasti bakal dia pergi dari Dingfeng. Aku nggak setuju. Memangnya hukum kerja kasih kamu hak buat nggak setuju? Kalau karena kejadian pagi ini. Oke, aku ngaku salah. Maaf. Iya dan nggak. Aku nggak tahan sama kamu, sombong banget sama orang. Kalian nggak punya rasa hormat yang paling dasar ke pekerja biasa. Ngerti nggak? Ngerti? Maaf. Kamu ngapain sih? Orang kayak kamu nggak punya moral apa? Sebenarnya kalau kamu mau resign, aku gak bisa kamu. Tapi aku harap kamu ngerti, aku selalu membantu kamu. Kamu ngebantu aku? Kayaknya matahari terbit dari barat. Sebagai orang yang kemungkinan besar jadi mantan bosmu. Boleh nggak aku tanya? Setelah resign, kamu mau ngapain? Bebas. Bagaimanapun, saya sangat yakin bisa mendapatkan pekerjaan berikutnya. Yakin itu bagus. Tapi jangan lupa di kontrak kita. Ada perjanjian larangan bersaing. Tentu saja saya tahu, tenang saja. Selama masa kontrak, saya pasti tidak akan bekerja di bidang properti. Itu belum cukup. Kalau saya tidak salah ingat, pihak yang menandatangani kontrak waktu itu seharusnya adalah grup Dingfeng. Jadi pekerjaan yang dilarang untukmu. Termasuk semua industri yang dilibatkan oleh Dingfeng. Kamu tidak boleh terlibat. Misalnya seperti properti, restoran, pakaian, telekomunikasi. Sekitar 33 industri yang tidak bisa kamu pilih. Bukan berarti kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Misalnya industri pemakaman. Sepertinya kita belum masuk ke sana. Kamu, ini jebakan kontrak. Kalau kita bisa menggunakan jebakan kontrak untuk mengikat seorang asisten hukum, menurutmu saya senang atau sedih? Ini pemberitahuan untukmu, lihatlah. Ambil dan lihat. Kenaikan gaji.
saja. Kalian ini memukul lalu memberi permen ya? Kamu bisa berpikir begitu. Tapi saya segera akan ke departemen personalia. Kamu pikirkan baik-baik bagaimana memutuskan. Saya juga bisa memberikan jaminan. Kalau kamu bisa menyelesaikan proyek Tiandu, saya bisa membatalkan perjanjian larangan bersaingmu. Bisa juga menulis surat rekomendasi pekerjaan untukmu. Surat rekomendasi pekerjaan tidak usah, takut membawa. Dalam itu artinya. Ini benar-benar. Paksi. Ada yang perlu saya bantu? Saya membuatkan sedikit makanan. Ling Yun lupa membawanya. Jadi saya bawa ke sini. Bertemu orang lain? Tidak. Kamu pulang saja, saya masih ada urusan. Paksi. Ini semua masakan rumahan saya. Coba cicipi. Ini tidak bisa didapatkan di restoran. Tidak perlu ini. Zong. Coba saja, bawa ke atas. Aku tidak makan, kamu tidak bosan? Tidak apa-apa. Nanti aku yang membereskannya. Bagaimana kalau aku ganti menunya lain kali? Aku tidak makan. Jangan. Kamu jangan datang lagi mencariku. Aku hanya membawakanmu makanan. Membawa makanan. Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini? Beri aku alasan. Ling Yun. Ling Yun bilang kamu tidak punya ibu sejak kecil. Jadi kamu merasa... Merasa apa? Merasa aku kasihan? Aku beritahu kamu. Aku punya ibu. Ibuku yang tidak menginginkanku. Bukan, ibumu tidak meninggalkanmu. Benarkah? Iya. 20 tahun. Sekarang kamu membawakanku makanan. 20 tahun sebelumnya. Kamu kemana saja? Kamu sudah tahu semuanya. Aku tahu. Aku juga melihat ibu yang selalu kunukan bersama pria lain dan melahirkanku seorang adik perempuan. Ini alasanmu meninggalkanku? Alasanmu membuatku menderita selama 20 tahun? Bukan, kamu salah paham. Aku selalu mencarimu. Aku selalu mengira kamu hidup dengan baik. Jangan menangis di hadapanku. Air mataku. Tidak lebih sedikit darimu. 20 tahun. Aku tidak punya ibu. Beberapa 20 tahun ke depan. Aku juga tidak akan punya ibu. Aku adalah anak sulung si Xiaohan. Paneris Dingfo. Orang lain tidak ada hubungannya dengan saya.
Jan. Kamu harus berjanji padaku satu hal. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku akan setuju denganmu. Mulai sekarang, jangan datang mencariku lagi. Sekarang enggak lagi. Aku tahu kamu akan menentang. Tapi aku sudah memutuskan. Pagi ini dia datang mencariku dan bilang mau mengundurkan diri. Aku tidak menyetujuinya. Kenapa sekarang tiba-tiba kamu bilang mau memecatnya? Pagi tadi. Apakah dia mengatakan alasannya? Tidak, apa yang sebenarnya terjadi? Aku belum bisa mengatakan sekarang. Tapi percayalah padaku, aku punya alasan. Aku harap kamu akan mengubah pikiranmu. Kenapa kamu benar-benar tertarik padanya? Bukan, proyek yang sudah berkembang sampai sekarang. Berapa banyak usaha yang dilakukan? Semua orang bisa melihatnya, sekarang kamu bilang mau memecatnya. Bahkan jika aku setuju, sulit untuk meyakinkan orang lain. Jadi intinya kamu tidak setuju. Ize, kamu benar-benar ingin bertindak berdasarkan perasaan. Kamu selalu mengakui usahanya, dan juga kemampuannya. Sekarang kamu tidak memberikan alasan, kamu langsung memecatnya. Baik. Katakan padaku siapa yang sebenarnya bertindak berdasarkan perasaan. Tidak setuju, ya? Dia bambu. Aku akan mencarikan dia kerja lain. Baik. Terima kasih. Kamu sudah menangis sepanjang sore. Apa yang sebenarnya terjadi, kamu harus memberitahuku. Kalau tidak, hatiku akan terus gelisah. Jangan tanya. Biarkan aku menangis saja. Jangan beritahu Lingyun. Aku tidak ingin membuatnya khawatir. Bagaimana jika kamu sakit karena menangis? Ada APA, katakan padaku. Agar kita bisa berdiskusi bersama, bukan? Jangan tanya lagi. Biarkan aku menyimpan rahasia kecilku. Aku tidak ingin tahu rahasiamu. Aku hanya ingin tahu mengapa kamu sedih. Selama 20 tahun ini, aku menemani kamu. Kamu selalu kuat. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Bisa membuatmu seperti ini hari ini? Sudahlah, kalau kamu tidak mau bicara. Jangan dipaksa. Aku sudah mencoba selama 20 tahun. Tapi tetap tidak bisa masuk ke duniamu. Jangan seperti ini. Minyang. Aku sudah bertemu dengan anakku. Anak. Apakah itu anak yang kamu ceritakan sebelumnya? Yang kamu tinggalkan bersama mantan suamimu? Aku baru tahu belakangan ini. Tapi dia tidak hidup dengan baik. Ini salahku. Makanya dia tidak mengakuiku. Tidak mengakuimu.
Apakah dia tahu bagaimana kamu bertahan dulu? Dia tidak hidup dengan baik, tapi apakah kamu hidup dengan nyaman? 20 tahun ini, berapa banyak air mata yang kamu tumpahkan untuknya? Berapa banyak penderitaan yang kamu alami, apakah dia tahu? Terlalu keterlaluan, Chen Yu, katakan padaku. Di mana anak itu, aku akan mencarinya. Jangan salahkan dia, aku benar-benar tidak menyalahkannya. Dulu aku takut dia akan menderita jika ikut aku. Jadi aku tinggalkan dia bersama ayahnya. TAPI. Aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Ini salahku. Semuanya salahku. Salahku sendiri. Sudahlah, jangan menangis lagi. Ibu dan anak mana ada yang bermusuhan selamanya? Cari waktu yang tepat, coba komunikasikan lagi dengan baik. Lagi pula, kamu juga tidak kekurangan anak. Bukankah kamu sudah lama menganggap Wu Heng sebagai anakmu sendiri? Ayah. Chu Heng. Aku memang selalu menganggapnya sebagai anakku sendiri. Hari ini melihatnya begitu hebat. Aku juga sangat bangga padanya. Ibunya Wu Heng meninggal sejak dulu. Ini semua berkat kamu. Selama ini sudah merawatnya untukku. Jangan bilang begitu. Sebenarnya aku berpikir, kalau saja Ku Heng bisa berjalan bersama Ling Yun kami, itu pasti hal yang baik. Saling mengenal dengan baik. Saya juga akan lega dengan urusan ini. Ya. Anak itu terhadap Ling Yun. Kami sudah melihatnya. TAPI. Tapi anak ini tidak berusaha, yang harus dikatakan tidak dikatakan. Apakah Ling Yun harus yang mengungkapkan perasaannya dulu? Sangat membuatku gelisah. Sebenarnya, Ling Yun, jangan lihat dia yang cuek. Dia saat menghadapi masalah, yang pertama dicari tetap Ku Heng. Tapi hal ini terus tertunda. Kamu bilang harus bagaimana? Bagaimana kalau kamu bicara dengan Ku Heng? Kamu suruh Jabarani, jangan hanya sekali ditolak. Bahkan 2 atau 3 kali, apakah kedua keluarga kita tidak akan berhubungan lagi? Ya. Kamu bilang, apakah karena antara kita berdua? Anak-anak ini ada pikiran apa? Kita berdua. Kita berdua ada masalah APA? Saya lihat hari juga sudah hampir malam. Saya pulang dulu ya. Besok saya masih harus berbisnis. Saya temani kamu jalan. Ku Heng juga belum pulang. Makin malam ini jalan lagi. Saya bawa makanan untuknya lebih baik. Saya antar kamu. Baiklah, saya sudah ingat semuanya. Kamu tenang saja ya. Kalau saya tidak ulangi, kamu masih ingat? Ting-ting kamu juga di sini? Tapi sekarang saya pulang, kamu juga pulang ya? Tidak duduk sebentar lagi? Sudahlah, sudah terlalu malam. Kamu harus ingat. Kalau mau resign, telepon saya dulu ya. Sudah ingat. Sudah, cepat pulang. Sampai jumpa. Dadah. Hati-hati di jalan. Dadah. Ibu. Hari ini Pakku yang menjemputmu, ya? Kalian ngobrol apa sih sore tadi? Kami cuma ngobrol santai sebentar. Oja, aku baru dengar dari Ting-ting. Soal resign itu, kamu yang mau resign ya? Sebenarnya aku mau resign, tapi nggak jadi. Kamu nggak boleh resign. Nggak jadi? Sekarang gimana? Ada sedikit masalah. Tapi setelah dipikir-pikir, aku memang agak impulsif. Sekarang nggak cuma nggak jadi resign, malah gajiku naik. Bu, nanti kalau gajian, aku ajak ibu beli baju baru. Ibu nggak kurang apa-apa. Kamu simpan saja uangnya. Tapi ibu harap kamu bisa janji satu hal sama ibu.
Apa itu? Bilang saja. Sekarang ini, mencari pekerjaan yang stabil itu nggak mudah. Apalagi kamu ini perempuan. Jadi, ibu harap kamu tetap bekerja di Dingfeng. Tetap di Dingfeng? Aku ingat dulu ibu bilang, jangan kerja di Dingfeng. Katanya perusahaan besar seperti Dingfeng itu rumit. Kenapa sekarang nggak suruh tetap di Dingfeng? Dulu ibu nggak tahu situasinya. Dan sekarang ibu rasa kamu sudah dewasa. Atasanmu juga kelihatannya baik. Tentu saja pandangan ibu harus berubah. Baik apa? Dua-duanya bikin kesal. Ling Yun, kamu nggak boleh terus-terusan berselisih dengan mereka, apalagi si Zong. Menurut ibu, meskipun dia anak yang nggak punya ibu, tapi dia kelihatannya anak yang baik. Kamu harus bekerja keras dan membantunya dengan baik. Ini pekerjaanku, tentu aku akan bekerja keras. Tapi sama sekali bukan untuk membantunya. Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Dan juga untuk beli rumah besar buat kita, biar ibu bisa hidup nyaman. Kamu ini, ibu takut kamu terlalu capek. Nggak capek kok. Ayo naik, mau ngapain? Makan. Nggak usah. Baiklah, aku minta maaf. Kamu nggak salah, ngapain minta maaf? Sikapku sebelumnya kurang baik. Minta maaf sama kamu. Aku traktir makan, gimana? Aku harus mikir dulu nih. Banyak yang ngajak aku kok. Oke, tapi harus makan enak ya. Ini perusahaan-perusahaan besar. Cepetan lihat deh. Apa yang bisa diberikan Dingfeng, pasti bisa mereka berikan. Maksudnya apa? Bukannya kamu bilang mau resign? Aku udah cari info buat kamu. Kalau udah lihat dan ada yang kamu suka, aku atur interview buat kamu. Bukannya udah sepakat, selesain proyek yang dulu? Aku udah mikir, kamu gak cocok tinggal di Dingfeng. Lagi pula, bukannya kamu mau resign? Aku udah putuskan. Aku setuju, aku terima. Jadi cepetan lihat, terus kasih tahu aku. Aku bantu atur, santai aja, cepetan pilih. Yang ini bagus. Ada konspirasi, pasti ada konspirasi. Kalau mau pecat aku, ngapain traktir makan? Lagi pula, udah cari aku tempat baru. Ini bukan gaya dia. Iya, pasti dia mau uji aku. Aku gak akan kasih kamu menang. Bukannya kamu harus mikir baik-baik? Kenapa kamu malah makin senang makan? Aku gak mau pergi, aku tetap di Dingfeng. Bukannya kamu sendiri yang mau resign? Sekarang aku udah setuju, aku terima. Lagi pula, perjanjian non-kompetisi udah aku batalkan. Kamu masih mau lagi? Situasi udah beda sekarang. Aku tiba-tiba mikir, kalau aku tetap di Dingfeng, kerjain proyek Yandu ini, bakal sangat membantu perkembangan hidupku. Jadi aku putuskan buat selesain. Tentu saja, kamu bisa pecat aku paksa.
Kalian wanita emang gak bisa konsisten ya? Laki-laki gak gitu? Tentu saja gak. Halo. Kamu di mana? Oke, aku segera ke sana. Ada apa? Ngapain kamu peduli? Ada teman cari aku harus pergi dulu. Masih ada apa lagi? Tentu saja ada masalah, soal desain itu telah selesaikan. Sudah kubilang, kamu tenang saja. Proyek Yandu pasti akan kuselesaikan dengan baik. Baiklah, aku harus pergi. Terima kasih atas jamuannya. Sampai jumpa. Kenapa lihat aku? Aku sedang berpikir, kapan terakhir kali kita jalan-jalan setelah makan? Kapan, Ja? Aku hampir lupa. Kamu marah padaku? Tidak. Bagaimana mungkin aku marah padamu? Seperti ini jalan-jalan, menikmati angin. Lumayan enak. Kalau begitu nanti aku sering temani kamu jalan-jalan. Mau kemana saja boleh. Dalam negeri atau luar negeri. Aku temani kamu. Ngobrol-ngobrol malah jadi jauh. Ceritakan tentang adikmu itu. Bagaimana kabarnya? Jangan dibahas, kalau bukan karena Yize menahanku. Minta waktu 15 hari, aku sudah. Hitung-hitung waktunya juga hampir habis. Aku ingin lihat bagaimana Yize menjawabku. Jianyu, kamu jangan sampai karena hal ini berselisih dengan Yize. Kalian teman baik. Aku tahu, tapi... Kita semua tahu. Yize itu orangnya dingin di luar tapi hangat di dalam. Sebenarnya hatinya lembut. Beberapa hal juga sulit baginya. Daripada kalian berdua saling marah, lebih baik kamu yang ambil keputusan. Aku yang ambil keputusan. Iya, kamu ambil keputusan, kenapa tidak? Kamu adalah calon penerus grup Dingfeng. Kamu mau memecat seseorang. Tidak perlu persetujuan orang lain. Hal ini kamu lakukannya sudah. Aku yakin Yize tidak akan menuntut atau mempermasalahkanmu. Dokumenku mana? Barang-barangku mana? Kamu siapa? Halo, saya dari Departemen Hukum yang dipindahkan. Asisten khusus proyek Tiandu. Nama saya Xiaoli. Kamu siapa? Kamu asisten khusus hukum? Iya, pagi ini dapat pemberitahuan, langsung disuruh datang. Kamu kenapa? Kenapa aku? Aku yang mau tanya kamu kenapa? Bukan, kalau kamu tidak ada urusan, kamu keluar dulu. Kalau ada, cepat bilang. Meja kerjaku yang kamu suruh bersihkan, kan? Asisten hukum baru yang kamu panggil, kan? Apa yang kamu bicarakan? Jangan pura-pura. Aku tidak mengerti, dulu aku mau resign kamu tidak izinkan. Sekarang kamu main belakang. Apa maksudmu? Jadi makan malam kemarin itu, makan malam jebakan, ya? Aku tidak mengerti maksudmu, ya? Bukan serius. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Bisa tidak kamu ulangi dengan baik? Kamu tidak tahu. Apa yang seharusnya aku tahu? Meja kerjaku dibersihkan orang. Asisten hukum baru akan menggantikan pekerjaanku. Sekarang tidak ada pekerjaan, kamu masih pura-pura tidak tahu. Baik, aku langsung pergi. Berhenti. Aku benar-benar tidak tahu. Kalau begitu, kamu pulang dan istirahat dulu hari ini. Aku akan cari tahu dan beritahu kamu. Kamu benar-benar tidak tahu? Kalau aku tahu, ngapain aku di sini? Bicara banyak omong kosong. Sekali ini aku percaya kamu.
Jian Yu, kamu di kantor, kan? Jadi semua ini kami lakukan? Xiao Sang itu, aku sudah observasi. Setengah tahun lalu masuk grup. Menurutku bisa dipercaya. Aku tidak bicara soal itu. Aku bicara soal Lin Yun. Ling Yun. Sekarang mulutmu hanya Ling Yun. Aku mau tanya, yang penting Ling Yun. Atau aku sebagai saudara? Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin tahu, kenapa kamu selalu menarget dia. Apa alasannya? Sudah aku bilang. Aku punya alasan sendiri. Sekarang aku harus tahu. Kalau kamu tidak bilang, aku tidak akan biarkan dia pergi. Kamu mau tahu ya? Baik, aku kasih tahu. Cheng Ling Yun adalah adik kandungku. Kamu bilang apa? Kamu bilang dia adik kandungmu. Dia itu. Ibu yang meninggalkanku lebih dari 20 tahun. Dan melahirkan adik tiri yang berbeda ayah. Apa yang kamu katakan ini benar semuanya? Jadi kamu mengertikan. Kenapa kamu datang? Aku bilang kamu tidak perlu kerja. Kamu pikir kamu benar-benar tidak perlu kerja ya? Bagaimana aku bisa kerja? Meja kerjaku sudah diambil. Aku duduk dengan aku kerja. Kamu duduk di kantorku saja, bawa barang-barangmu masuk. Sudahlah. Aku tidak mau sepanjang hari melihat wajah dinginmu. Kamu bergumam apa? Tidak ada. Oh iya. Kemarin aku menemui Pak Si. Kamu cari dia buat apa? Awalnya aku mau bicara soal Pak Si. Tapi aku lihat dia tidak enak badan jadi tidak jadi bicara. Untung kamu tidak bilang kalau kamu bilang. Jian Yu pasti marah padaku. Sudahlah, kamu tidak usah urusi banyak-banyak, cepat pindah kembali. Aku akan bantu selesaikan masalah selanjutnya. Pak Fu datang. Tante, Belum makan kan? Kebetulan aku masak jajangmyeon, aku buatkan kamu mie. Kamu coba cicip. Mama kenapa masak untuk dia? Makan mie di rumahku tidak gratis, harus bayar. siapa bilang aku tidak bayar? Oh iya, mobilku parkir di luar. Cepat bantu aku parkirkan mobil. Kalau kamu suka, aku tidak mau. Bukannya kamu supir pengganti? Kamu hidup. Pak Fu jarang datang, kamu saja pergi. Pergi cepat. Pergi. Anakku ini memang keras kepala. Pak Fu, silakan duduk. Aku buatkan mie dulu. Tante tunggu sebentar. Begini Tante. Aku tahu soal asal-usul Cheng Ling Yun. Dia adiknya Jian Yu kan? Jangan lihat aku seperti itu, Jian Yu yang bilang padaku. Lingin ayahnya soal API. Kalau kamu gak mau bilang juga gak apa-apa. Aku cuma pengen tahu aja. Ayahnya siapa sih sebenarnya? Tuan Fu, kayaknya ini urusan keluarga aku. Iya, itu urusan keluarga kalian. Cuma, aku dan Jian Yu kan mendekat udah bertahun-tahun. Aku juga peduli sama mereka dan khawatir, kamu tahu nggak? Sekarang mereka berdua saudara lagi ada konflik. Konflik APA antara Jian Yu dan Ling Yun? Jian Yu itu selalu merasa
Dia dan Ling Yun itu saudara seibu lain bapak. Terus dia lihat itu jadi nggak enak aja. Dia pengen usir Cheng Ling Yun dari Dingfeng. Tapi kamu tenang aja, aku jamin. Aku bakal cari semua cara buat bikin dia tetap di Dingfeng. Biarin aja Ling Yun pergi dari Dingfeng. Loh, kenapa? Soalnya. Intinya kalau bisa. Ling Yun jangan tinggal di Dingfeng. Zuma, bisakah kamu kasih tahu aku, siapa sebenarnya ayahnya? Dia nggak punya ayah, Jia. Dia apa? Tuan Fu. Aku rasa kamu cepat pergi aja deh. Sebentar lagi Ling Yun balik, dengar-dengar gini yang nggak baik. Bukan, Bu. Ini. Cheng Ling Yun ini naruh mobilku di mana sih? Tunggu aku ketemu mobilku. Lihat deh aku bakal gimana sama kamu. Kamu kok di sini? Carry Ling Yun lagi ya? Bukan, aku di sini kok urusannya sama kamu. Cari dia atau enggak harus lapor ke kamu kan? Ngalihin bawahan tanpa alasan yang jelas. Ini gaya kerja Dingfeng kalian? Oke. Soal Cheng Ling Yun dipecat ini, aku bakal urus sendiri. Tapi bagaimanapun, ini juga urusan perusahaan Dingfeng kami. Kayaknya pergi atau tetapnya dia nggak ada hubungannya sama orang luar. Aku tahu hubungan kalian sangat dekat, tapi aku saranin. Jangan campur adu kerjaan sama perasaan pribadi. Fu Yixi. Kamu benar. Aku memang bawa perasaan pribadi. Itu karena aku lebih ngerti Ling Yun. Dari siapapun. Dia gak pernah ngeluh. Baik kerja atau belajar, dia selalu maksimalin. Dia sejak kecil hidup bersama Tante Cheng. Sudah banyak menderita, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Kamu bilang dia hidup bersama Tante Cheng. Ayahnya mana? Ling Yun dibesarkan oleh Tante Cheng seorang diri. Ayahnya tidak pernah muncul. Tapi juga anak-anak. Kamu tahu siapa ayahnya? Bagaimana aku tahu? Tapi aku pernah dengar dari ayahku. Sebelum bercerai, Tante Cheng sudah mengandung Ling Yun. Apa katamu? Ling Yun adalah adik kandungku. Ini Ku Heng yang memberitahuku. Dia bilang Ling Yun. Dia dibesarkan oleh Tante Cheng seorang diri. Tante Cheng juga tidak pernah menikah lagi. Dan tidak pernah membicarakan ayahnya. Tapi pria yang aku lihat itu. Jangan pedulikan pria itu dulu. Sekarang kamu harus cepat-cepat memikirkan kapan Si Dong dan Tante Cheng mereka bercerai. APA maksudnya. Lihat. Ini ada tanggal lahir Ling Yun. Apakah cocok dengan waktu perceraian mereka? Biar aku pikir dulu. Mereka bercerai sekitar Juli atau Agustus. Artinya, setelah bercerai 7 atau 8 bulan, Ling Yun lahir. Kalau begitu, berarti sebelumnya dia sudah. Jangan ngawur. Saat ibu dan ayahku sama, tidak mungkin ada pria lain. Itu benar. Kalau begitu, Ling Yun benar-benar bisa jadi adik kandungmu. Ling Yun adalah adikku, Ling Yun adalah adik kandungku. Maksudku, mungkin saja. Bukankah kamu harus menemui Tante Cheng dan bertanya dengan jelas? Terima kasih. Ibu.
Jianyu, kenapa kamu datang? Katakan padaku. Apakah Ling Yun adalah adik kandungku? Kamu dan Ling Yun, kalian berdua adalah anak kandung ibu. Ling Yun tentu saja adikmu. Lalu pria yang kulihat sebelumnya itu siapa? Apakah dia ayahnya Ling Yun? Jianyu, jangan sembarangan menebak. Kumingyang adalah orang yang mama kenal belakangan. Selain yang berkeluargaku itu. Apakah mama punya pria lain? Jianyu. Mama seperti apa yang kamu bayangkan? Kalau begitu, katakan padaku. Saat kamu dan ayah bercerai, apakah saat itu mama sedang mengandung Ling Yun? Jianyu. Kamu datang hari ini hanya untuk menanyai mama tentang ini? Jianyu. Apakah kamu sama sekali tidak ingin melihat mama? Ingin, sudah lebih dari 20 tahun. Setiap malam aku memikirkannya. Aku bertanya-tanya mengapa mama pergi. Jika Ling Yun adalah adikku, mama tidak mungkin pergi. Apa sebenarnya yang mama alami? Katakan semuanya padaku. Jianyu. Mama minta maaf padamu. Jika kamu benar-benar merasa bersalah padaku, jujurlah dan katakan padaku. Apakah Ling Yun adalah anakmu dan ayah? Ling Yun. Dia adalah adik kandungmu. Ling Yun adalah adik kandungku. Ling Yun adalah adik kandungku. Mama minta maaf padamu. Mama. Kenapa dulu mama memutuskan untuk bercerai dengan ayah? Perceraian sudah terjadi. Dan dia sudah menikah dengan Sang Lili. Semua itu sudah tidak penting lagi. Jianyu, tolong janji pada mama satu hal. Jangan pernah memberitahu ayahmu bahwa Ling Yun adalah anaknya. Sekarang satu-satunya yang bisa mama andalkan hanya Ling Yun. Dan juga aku. Mama. Aku sudah mencarimu selama lebih dari 20 tahun. Baru sekarang aku menemukanmu. Apakah mama masih berniat meninggalkanku? Tidak. Ibu sudah merindukanmu selama 20 tahun. Bagaimana mungkin ibu meninggalkanmu? Kamu adalah kakak laki-laki. Kamu harus melindungi adikmu. Jangan pernah memberitahu Ling Yun siapa dirinya. Baik? Baik. Aku janji. Ling Yun, meja kerjamu sudah kembali. Siapa yang mengembalikan barang-barangku? Atas perintah Xizong, ada yang mengantarkannya kembali. Meisu.
Saya dengan Anda berulang saya. Saya ingin tahu kenapa. Ini kontrak dari Dijia, silakan dilihat. Anda sebelumnya ingin memecat saya, sekarang ingin mempekerjakan saya kembali. Kenapa? Ini masalah saya, bukan kamu, di sini. Saya minta maaf. Masalahmu? Masalah apa? Saya harap Anda bisa bicara langsung dengan saya. Mei Siu, SI Zong. Kamu keluar dulu, masalah ini kita bicarakan nanti. Ada apa? Si Zong. Barusan Hang Zong menyuruh bagian personal yang memesan tiket pesawat. Katanya adik kedua akan kembali. Saya tahu, kamu keluar dulu. Jian Yu, hari ini kok ada waktu? Temani ayah ngobrol. Bukannya kerjaanmu sedang sibuk-sibuknya? Hari ini jarang ada waktu, temani ayah ngobrol. Iya, lihatlah kita ayah dan anak, waktu saya di rumah. Kamu sedang lembur. Bahkan jam berapa kamu pulang, saya tidak tahu. Belakangan ini. Proyek Tian Du Menus Connu. Ayah, saya pasti akan menyelesaikan proyek Tian Du dengan baik. Ada Xiaolan dan Yize yang membantumu. Ditambah lagi ada DJ sebagai mitra, saya tidak perlu khawatir. Dengar-dengar Cheng Lingyun di proyek Tian Du. Tampil sangat baik. Iya, gadis itu memang sangat baik. Ayah, lihatlah, kita ayah dan anak sudah lama tidak makan bersama. Hari ini jarang ada waktu, biar saya berbakti menemani ayah. Ayah belakangan ini perutnya tidak enak, kamu pergi sendiri saja, ayah. Kesehatan adalah modal utama. Lagi pula kamu belakangan ini sedang minum obat. Ayah, saya dengar ada rumah mie yang enak dan istimewa. Mau saya ajak ayah mencoba? Rumah mie. Rumah mie keluarga Cheng. Ayo ayah. Baik. Yuk. Mau pesan apa kalian berdua? Kami mau pesan 2 mangkuk mie spesial di sini. Mie spesial, baiklah, tunggu sebentar ya. 2 mangkuk mie spesial. Kenapa dia ada di sini, Ibu? Jian Yu? Ada apa? Lagi mikir apa? Ada kira APA. Minyak datang. Ini punya Anda. Ini punya Anda, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan dinikmati. Pals. Kenapa kamu bisa membuat mie ini? Ini warisan keluarga kami. Kuahnya berbeda dengan toko lain. Coba saja, kamu akan tahu. Baik, terima kasih. Silakan makan. Rumah mie keluarga Cheng. Jian Yu, kamu datang.
Benar kamu? Cheng Yu. Kamu anak dan bertemu denganku? Bertemu atau tidak? Apa bedanya? Siang dan kamu tidak bisa. Kamu tidak ada yang ingin katakan padaku? Yang harus dikatakan dan dilakukan. Sudah semuanya dikatakan. Masih ada hal lagi yang perlu dikatakan? Tidak menyangka. Kita sudah sampai pada titik yang sangat jauh. Cheng Yu. Kamu benar-benar kejam. Jauh. Waktu kamu menandatangani surat perceraian denganku. Bukankah sudah jelas seperti ini akhirnya? Aku ingin tahu, siapa sebenarnya pria tadi? Ini urusanku. Kenapa aku harus memberitahumu? Kenapa? Karena aku, si Siohan, bercerai denganmu. 3 tahun kemudian aku menikah lagi. Aku ingin tahu mantan istriku. Apakah sama sepertiku, atau setelah meninggalkanku? Cepat-cepat mencari pria lain. Sampai sejauh mana kamu mau menghinaku, baru kamu puas? Aku menghinamu? Cheng Yu. Antara kita berdua, siapa sebenarnya yang malu-malu? Apa hakmu bicara seperti itu padaku? Kamu anggap aku apa? Aku anggap kamu apa? Cheng Yu. Dulu aku sangat melindungimu. Sangat menghargaimu. Sangat mencintaimu. Kamu sendiri yang bilang. Aku anggap kamu apa? Semua itu sudah berlalu, aku tidak ingin memikirkannya lagi. Sekarang hidupku tenang. Aku tidak ingin kamu mengganggu hidupku. Kamu benar-benar berpikir seperti itu? Ya. Aku tidak ingin kamu mempengaruhi hidupku di masa depan. Aku mengerti. Masalah tidak bisa aku selesaikan setelah 8 tahun. Sekarang aku mengerti semuanya. Ayah, kamu tidak enak badan? Bagaimana kalau... Xian Yu, kamu seharusnya tidak membawa ayah ke sana hari ini. Maaf, aku tahu ini tiba-tiba. Ketika aku bertemu ibu waktu itu, aku juga tidak bisa menerima. Tapi, dia tetap ibuku yang melahirkanku, dia tidak layak. Dia hanya melahirkanmu. Sama sekali tidak menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Ayah, aku mengerti perasaanmu. Tapi pernahkah kamu berpikir? Saat ibu pergi dulu, dia punya alasan. Alasan. Dulu Ding Feng hampir bangkrut. Dia meninggalkan suami dan anaknya bersama pria lain. Itu alasan dia. Ayah, kamu salah paham. Setelah ibu pergi, dia tidak menikah lagi, pria itu hanya tetangga. Ibu sampai sekarang masih sendiri. Xian Yu, apa yang kamu katakan benar? Benar. Ada satu hal lagi yang ingin aku katakan. Apa? Ibu hamil saat dia pergi dulu. Dan anak itu pernah kamu lihat.
Anakku. Aku pernah melihatnya. Jadi maksudmu, ibumu meninggalkanku saat itu. Sudah hamil. Siapa dia? Kamu tahu tidak? Jian Yu, kalau kamu tahu, cepat beritahu ayah. Itu asisten hukum baru di perusahaan kita. Cheng Lingyun. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Ayah. Awalnya aku tidak percaya. Lalu aku cek tanggal lahir Lingyun. Dan aku juga sudah tanya mama. Dia juga ngakunya. Tidak mungkin kalau kamu tidak percaya. Bisa melakukan tes DNA. Ayah, kamu baik-baik saja? Ayah, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Jian Yu. Apa yang kamu katakan tadi benar semuanya? Benar semuanya, ayah. Kalau kamu tidak percaya, bagaimana kalau kita? Aku percaya. Lalu kamu bilang, dulu mama, dia sudah hamil. Kenapa dia meninggalkan aku? Ini juga yang membuat aku bingung. Aku selalu merasa ada alasan lain. Tapi ayah, bagaimanapun juga, kalau kamu percaya Lingyun adalah anakmu, dia sudah banyak menderita bersama mama sejak kecil. Kita harus berusaha untuk menebusnya. Bapak Direktur, data yang Anda minta. Baik, sibuk dulu. Halo, selamat siang. Baik, saya segera kirimkan. Begitu saja. Kamu di sini, ada apa? Kemana saja? Bicara dengan seorang karyawan. Kamu cari tahu Cheng Lingyun itu apa maksudnya? Aku adalah hari ini. Beberapa hal kita bicarakan nanti saja. Tidak, aku mau tahu sekarang. Aku mau kamu memberikan penjelasan sekarang. Kamu hari ini kenapa sih? Kenapa jadi tidak masak aku begini? Apa kamu sudah tahu sesuatu? Atau sudah tahu dari dulu? Saya tahu apa. Lalu kenapa kamu begitu peduli dengan urusan Lingyun? Kamu yang peduli padanya, kan? Suami saya terlalu peduli pada seorang karyawan muda. Sebagai istri, apakah salah jika saya ingin tahu? Jangan sembarangan menebak. Hubungan saya dengan Lingyun tidak seperti yang kamu bayangkan. Lalu seperti apa? Lingyun adalah putri saya dan Cheng Yu. Bagaimana kamu tahu? Saya juga baru tahu secara sengaja. Saat Cheng Yu bercerai dengan saya dulu, saya tidak tahu dia sudah mengandung Lingyun. Kebetulan saja saya bertemu dengannya. Jadi kamu pergi menemui Cheng Yu?
Kalian sudah bercerai, kenapa kamu masih mencarinya? Kamu lupa dulu dia yang meninggalkanmu. Semua itu saya ingat. Tapi Ling Yun adalah putri saya. Anak saya, si Xiaohan. Lalu kenapa? Kamu tidak akan bilang. Kamu berencana membawa Cheng Yun kembali ke keluarga Si, kan? Benar, itu yang saya maksud. Saya akan membawa Ling Yun kembali ke keluarga Si dengan cara yang benar. Si Xiaohan, kamu keterlaluan. Saya sudah berkorban untukmu dan Ding Feng selama bertahun-tahun. Sekarang kamu bahkan tidak bertanya. Langsung saja ingin membawa Cheng Yun pulang. Kamu anggap salah dia? Satu hal satu urusan. Jangan dicampur adukan. Setidaknya saya adalah istrimu. Kamu tidak peduli perasaan saya sama sekali. Apa yang bagus dari Cheng Yun ini? Kenapa kamu begitu menghargai putrinya? Jangan lupa. Dulu saya yang menemanimu melewati krisis Ding Feng. Saya yang melahirkan Jian Feng untukmu. Saya yang merawat Jian Yun untukmu. Semua itu adalah saya. Lily. Semua itu saya ingat. Saya tidak pernah melupakannya. Baik, kalau begitu. Bagaimana jika saya yakin pernah menerima Cheng Yun? Kamu bisa menerima Jian Yu. Kenapa kamu tidak bisa menerima Ling Yun? Hanya karena saya sudah menerima. Si Chen Yu sendirian. Aku tidak punya hati yang cukup besar untuk menerima orang lain. Aku ingin sebuah rumah yang sepenuhnya milikku. Bukan yang selalu ada bayangan Cheng Yu. Xiaohan, aku tidak pernah memintamu sebelumnya. Hanya kali ini. Aku mohon, biarkan kamu. Lily. Aku sudah terlalu banyak berutang pada Ling Yun. Aku telah absen sebagai ayah selama lebih dari 20 tahun. Di hari-hari mendatang, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Lily. Tolong pahami aku, ya? Tidak paham. Dan aku juga tidak akan pernah menerimanya. Si Xiaohan, kamu keterlaluan. Lily. Mama, kenapa? Hari ini entah kenapa. Kelopak mataku terus berkedut. Mungkin karena lalu akhir-akhir ini. Bagaimana kalau kita tutup lebih awal hari ini dan istirahat? Baiklah, Biarkan aku saja, kamu istirahat sebentar. sudah capek ya? Zhang Lili. Pak. Kamu sudah pergi begitu lama. Kenapa kamu harus kembali? Kenapa kamu muncul di sini? Dan membawa seorang anak perempuan kembali? Lalu membawanya ke hadapan si Xiaohan. Apa sebenarnya niatmu? Apakah kamu datang hari ini hanya untuk mengatakan ini padaku? Aku beritahu kamu, aku tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak melakukan apa-apa. Lalu kenapa si Xiaohan tahu keberadaannya? Apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Semuanya sudah sampai pada titik ini. Dan kamu masih bilang kamu tidak tahu? Aku tahu apa. Mama, apa yang dia bicarakan? Ling Yun, kamu keluar dulu. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Ling Yun, dengarkan kata mama. Kamu keluar dulu. Tidak, aku tidak mau keluar. Cheng Yu, kamu sendiri tidak berani memberitahu anakmu. Malah pergi memberitahu si Xiaohan. Aku benar-benar tidak tahu pikiranmu, ternyata sedalam ini ya. Kamu dan si Jian Yu memang benar-benar ibu dan anak kandung. Sama-sama munafik. Sama-sama hina dan kotor. Jangan keterlaluan, aku tidak membiarkanmu bicara seperti itu tentang anakku. Apa yang dikatakan benar? Ling Yun si Jian Yu adalah anakmu? Lalu apa hubunganmu dengan Sidong?
Ayah. Minum air dulu. Tidak apa-apa. Ayah. Malam ini cuaca dingin, tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Lebih cepat kembali kamar dan istirahatlah. Aku baik-baik saja, kamu tidur dulu saja. Ada satu hal yang ingin kusampaikan padamu. Tante sudah menemui Mama. Dia pergi antar APA? Lalu bagaimana dengan Mama? Aku yakin Mama dan adik pasti merasa tersakiti. Aku tahu sifat Lily. Apa bicaranya? Kalau begitu, Ling Yun tahu aku adalah ayahnya. Ayah. Lalu bagaimana kita harus menghadapinya ke depannya? Aku harus mengakui anak ini. Biar aku pikirkan dulu. Ayah, maafkan aku. Seharusnya aku tidak membicarakan ini saat kondisimu belum baik. Membuatmu gelisah. Ini bukan salahmu. Sejak ibumu meninggalkan rumah ini, masalah ini selalu ada di hatiku. Sekarang sudah kuungkapkan. Hatiku justru merasa lega. Ayah. Dulu. Kenapa Mama pergi? Kenapa aku sama sekali tidak ingat? Waktu itu kamu baru berusia 5 tahun, wajar jika tidak ingat. Tahun itu, pihak kontrak Ding Feng membatalkan sepihak. Rantai keuangan perusahaan hampir putus dan hampir bangkrut. Ayah dikejar-kejar utang di mana-mana. Aku berusaha mencari dana di mana-mana. Ingin menyelamatkan Ding Feng. Pada saat itulah, ibumu meninggalkan sebuah amplop. Meninggalkan kita. Sejak itu tidak pernah muncul lagi. Amplop. Apakah ada surat perceraian di dalamnya? Surat perceraian yang sudah ditandatangani. Selain itu ada juga surat. Dia bilang dia tidak tahan dengan tekanan kebangkrutan perusahaan yang begitu besar. Jadi dia mengajukan perceraian. Xian Yu. Ibumu. Benar-benar wanita yang sangat baik. Dia lembut, bijaksana, dan pengertian. Karena itulah, ayah sampai sekarang belum bisa ngerti kenapa dia meninggalkan aku dan keluarga ini. Ayah. Tidak peduli bagaimana keadaan ibu dulu. Ling Yun ITU tidak bersalah. Dari kecil dia sudah banyak menderita. Ini seharusnya bukan menjadi beban yang dia tanggung. Ayah. Kita sudah banyak berhutang pada Ling Yun. Silakan dinikmati. Ada apa? Katakan saja. Ling Yun. Jangan panggil aku si lagi. Kamu sudah tahu tentang itu kan? Kamu adalah adik kandungku. Jangan terlalu asing dengan kakakmu, oke? Sebelumnya kamu mau memecatku. Apakah itu juga ada hubungannya dengan hal ini? Iya, tapi tidak sepenuhnya. Baik. Kakak minta maaf. Maaf. Aku salah paham. Aku kira kamu adalah anakku Minyang. Pamanku sangat menyukai ibu. Tapi ibu tidak menerimanya. Aku tahu, semua ini aku tahu. Termasuk kejadian sang Lily ke rumah, aku juga tahu. Dia benar-benar keterlaluan. Aku tidak menyangka hal ini akan menjadi seperti ini. Membuat kamu dan ibu menderita. Tapi kamu tenang, percayalah pada kakak, tidak peduli siapa yang menghalangi. Aku pasti akan membuat kamu kembali ke keluarga Si dengan cara yang benar. Bagaimana aja aku bilang? Aku tidak mau kembali.
Ling Yun. Kenapa kamu tidak perlu khawatir apa-apa? Meskipun ayah belum memaafkan ibu. Tapi dia sangat menyayangimu. Ayah tidak memaafkan ibu. Apakah dia sendiri yang mengatakannya? Apa haknya untuk mengatakan itu? Padahal yang seharusnya introspeksi dan merasa bersalah adalah dia. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang ayah? Dulu ibu pergi tanpa mengatakan apa-apa. Kamu tahu betapa sakitnya ayah? Kamu tahu bagaimana dia melewati tahun-tahun itu? Apakah ibu tidak begitu? Selama bertahun-tahun, setiap kali aku bertanya tentang ayah, ibu selalu diam-diam menangis, kesedihan dan kekecewaannya. Apakah ada yang peduli? Yang dihancurkan ibu adalah hidupnya. Apa hak kalian untuk menyalahkannya? Meskipun ibu sedih dan kecewa. Tapi dulu dia yang mengajukan cerai. Dia yang meninggalkan keluarga dan kebahagiaan. Apa yang kamu katakan? Jelas-jelas ayah yang mengajukan cerai. Bagaimana kamu bisa membiarkan ibu menanggung beban ini sendirian? Pak Ling. Aku tahu. Aku tahu kamu sangat membela ibu. Tapi kamu juga tidak bisa memutarbalikkan fakta, kan? Siapa yang sebenarnya memutarbalikkan fakta? Aku pikir di sini. Pasti ada kesalahpahaman. Apa kesalahpahamannya? Aku tidak ingin ayahmu mengganggu kehidupan ibu lagi. Tolong sampaikan padanya. Aku bisa mengakui fakta bahwa dia adalah ayahku. Tapi aku tidak akan pernah menerimanya. Apalagi pergi ke keluarga Si. Ling Yun. Si Jianyu, kamu terlalu impulsif. Kenapa tadi berdebat dengan Ling Yun? Sekarang musuh terbesarmu adalah Sang Lili. Ayah sangat berhutang pada Ling Yun. Pasti dia akan berusaha keras untuk membalasnya. Jadi dia pasti bisa membantumu. Kenapa masih berdebat dengannya?